bertemu lagi dengan saya, Weni Sundari. Pada kali ini aku mau share pengalamanku yang kemarin-kemarin sempat tes Duolingo English Test. Nah, kenapa aku nyoba buat tes bahasa Inggris itu, bukan TOEFL atau bukan yang lainnya, itu karena aku tuh pengen daftar program namanya IISMA, dan itu tuh bisa pakai Duolingo, dan Duolingo itu bisa sertifikat Inggrisnya 2 hari keluar gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya tesnya itu mudah ya, tapi apa yang bikin sulit? Teknisnya. Oke, jadi sebelumnya itu aku kan Duolingo itu kan internasional ya, jadi kalian pastikan punya debit card atau credit card atau PayPal. Nah, kebetulan kemarin aku pakai debit cardku itu nggak bisa. Terus aku cari-cari biasa di Twitter, kebetulan ketemu nama Twitternya itu @my_dreamhanggu. Nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Nah, itu tuh dia jasa beli Duolingo English Test buat kita yang debit cardnya nggak bisa gitu, dan dia cuma tipnya itu murah banget kan, hasilnya kan 692 gitu kan ya, kita cukup bayar 700.000 dan terus kita bisa tes. Nah, jadi aku itu beli Duolingo English Testnya itu tanggal 16 Mei. Nah, sesudah itu aku aku take tesnya yang pertama kali, yaitu tanggal 17 malam hari, dini hari jam 2. Kebetulan aku pakai provider yang sinyalnya itu tuh nggak stabil gitu, jadi aku tuh habis speaking. Nah, aku mau writing. Nah, waktu aku next itu tuh blank gitu loh, blank page gitu, jadi ya belum selesai tapi udah ke submit. Terus kan hasilnya tuh udah keluar gitu kan, keluar juga nya tanggal 17 itu jam 9 pagi, dan benar-benar perasaannya gimana ya, yang pastinya sedih lah ya. Belum selesai tapi sudah sinyal dan auto terkirim. Terus aku bingung, terus aku langsung chat ke Duolingo-nya kalau I got trouble when I did my Duolingo English Test. Terus sama Duolingo-nya dibalas kalau aku tuh masih punya kesempatan buat tag lagi. Nah, alhasil tanggal 18 Mei jam 2 juga aku langsung tes lagi untuk yang kedua kalinya. Pertamanya aku itu mikirnya, astaga, selama aku tes itu tetangga aku yang dulu itu pada main gitar, kayak gimana ya ini, apakah bisa valid, karena masalah teknis itu tadi yang sangat sulit di Duolingo menurut aku. Dan ternyata kehendak Tuhan, tanggal 19 Mei itu langsung keluar hasilnya dan dinyatakan bahwa tesku tidak dapat disertifikasi. Alasannya, Anda mengalihkan pandangan dari layar untuk waktu yang lama. Anda harus mengikuti tes lagi dan melihat ke layar komputer selama tes. Padahal waktu itu aku kan merasa aku nggak lihat kemana-mana kok. Aku lihat layar, terus kalau speaking aku lihat kamera tapi nggak tahu bahasa Inggris begitu. Jadi tanggal 20 Mei jam 2 aku tes untuk 3 kalinya, atau dalam kata lain untuk yang terakhir kalinya. Aku benar-benar, apakah bisa sepi kondisinya, terus apakah bisa valid, karena benar-benar itu buat daftar program IISMA. Tapi ternyata Mei tanggal 21, your test could not be certified. Wah, rasanya langsung melamun. Alasannya sama, yaitu you looked away from the screen for an extended period of time. You must take this again and look at your computer screen
throughout the entire test. Aku udah ketiga kalinya kan itu, jadi aku kalau mau ambil tes aku harus bayar lagi. Tapi bener-bener aku kayak udah muak kali ya, mungkin karena apa ya, mungkin aku secara tidak sadar itu tuh mungkin ya, ini kan layar kotaan untuk kamera Duolingo itu, mungkin aku waktu speaking itu maju mundur gini atau gimana, atau mungkin nggak sadar karena refleks kinetikku yang mungkin terlalu berlebihan atau bagaimana ya, jadinya tidak bisa disertifikasi. Jadi aku ngasih saran buat kalian yang mau Duolingo English Test ini, pastikan bahwa kalian itu selalu menatap kamera itu pun dalam kondisi yang stabil gitulah. Jangan melihat kesana kemari terlalu sering atau bagaimana, dan upayakan jangan ada suara bising di sekitar kalian. Itu adalah kunci. So next, waktu itu aku kan itu hasilnya yang ketiga itu keluar tanggal 21 Mei. Tanggal 21 Mei sorenya aku langsung appeal ke Duolingo-nya, dan your appeal has been received. You will receive an update within 5 until 7 business day. Itu kan aku appealnya tuh tanggal 21, dan tanggal 23-nya, Mei 23-nya itu ada balasan dari Duolingo, dan katanya aku bisa retake lagi. Aku bisa retake buat tesnya lagi, tapi aku bilang sama Duolingo-nya kalau hi, I didn't want to try again. Please refund the credit I most recently purchased. Aku karena kayak udah capek ya istilahnya. Aku lihat 1 jam untuk ngerjain soal, terus ternyata nggak certified. Ya mungkin itu karena aku refleksnya beda-beda atau gimana, aku juga kurang tahu. Padahal aku juga tidak terlalu melihat kemana-mana, aku kan cuma fokus screen sama kamera, tapi kan ya kehendak Tuhan, God plan. Nah sesudah itu aku langsung dibalas, thank you for contacting Duolingo English Test Support. Dan ini ada tertulis, we have issued a refund for $49 USD. You will receive this refund to your original payment method within 3 until 4 business days. Please contact your bank or credit card company if you do not see the credit to your original payment method within 4 business days. Nah, jadi aku appeal, dikasih buat retake lagi, tapi aku nggak mau, terus aku mengajukan refund, dan tanggal 23-nya itu langsung dibalas tadi kalau aku harus nunggu 5-7 buat bisa masuk ke aku pembayarannya itu. Nah ternyata tanggal 25 Mei alias cuma butuh 2 hari, uang refundku udah kembali, jadi bisa aku gunakan untuk hal yang lainnya. Terima kasih Duolingo, Anda sangat baik, bisa refund itu. Jadi buat teman-teman, semangat kalau misalnya mau tes Duolingo English Test, yakinkan bahwa kalian harus memandang lurus ke layar, lalu pastikan nggak ada bising sama sekali, dan perkara-perkara kecil lainnya yang bisa kalian lihat di term and conditionnya di Duolingo English Testnya itu. Terus kalau misalnya kalian 3 kali nggak certified, kalian jangan khawatir, kalian bisa ambil kesempatan buat retake lagi, atau kalian bisa minta refund. Nah, sekian sharing pengalaman Duolingo English Test pada kali ini. See you next time.